Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Pisces, mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi untuk tanggal 7 hingga 14 bulan Oktober 2024. Seperti biasa Pisces, sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, kok kayaknya kamu ini tuh agak sudah tertutup ya hatinya kamu untuk si dia ya. Nah, ketika kamu mengingat tentang si seseorang ini, yang adanya di situ tuh kamu kayak ngerasa jengkel gitu ya. Beberapa di antara kalian mungkin kayak ngerasa bodoh banget gitu ya. Dirimu sudah membiarkan dia hadir dalam hidupnya kamu gitu ya. Kayaknya kamu ngerasa kamu sudah buang-buang waktu saja bersama dengan dia gitu ya. Kamu kok kayaknya, pokoknya secara emosional, kamu tidak mendapatkan rasa tenang, rasa nyaman gitu ya dengan si dia gitu. Jadi hal ini tuh bukan ujuk-ujuk terjadi, tapi Mari rasa perlahan-perlahan gitu ya, perlahan tapi pasti makin banyak ilfilnya kamu melihat si melihat si seseorang ini gitu loh ya. Jadi kayak kok ini orang nggak ada rasa sayangnya sama kamu gitu ya, ini orang kok nggak ada rasa inginnya dia untuk memperlakukan kamu dengan baik begitu ya. Jadi kok kayak kamu ngelihat orang ini bandel banget mungkin gitu ya, tegaan banget gitu ya. Dia bisa di sini juga melihat di matanya kamu, si pasangannya kamu ini tuh kayak orang jahat gitu ya. Ini jahat, bukan hanya ada kekeliruan atau kesalahannya dia yang minor aja, tapi ya memang sudah tindakan yang memang layak untuk dibilang jahat kayak gitu. Nggak tahu lah Mari jahatnya gara-gara apa, tapi ada yang keras ya kaum Pisces di sini bilang ini orang jahat gitu. Jadi kayak kamu itu tuh nggak sulit untuk memaafkan si seseorang ini gitu ya. Kamu sulit untuk bisa mentoleransi dia. Mungkin kamu sudah sempat mencoba beberapa kali gitu ya untuk memahami dia, untuk toleransi pada karakternya dia mungkin, atau pada keputusannya dia gitu. Tapi batinmu itu tuh berontak gitu lah. Enggak bisa dibiarkan si seseorang ini tuh tetap dengan sikap yang selama ini dia pakai ya untuk nge-treatment kamu gitu ya. Jadi ini terluka kalau Mari lihat ya, anak batinnya kamu gitu ya, batinnya kamu di situ ya. Di situ tuh kayak terluka banget gara-gara si seseorang ini gitu. Ya jadi kayak nggak bisa lagi kamu untuk memaafkan dan menunggu ya. Kalau Mari lihat kamu nggak bisa lagi menunggu si seseorang ini tuh untuk sadar dan berubah gitu ya, karena mungkin kamu ngerasa kamu sudah memberikan dia banyak waktu, kamu udah sabar selama beberapa di antara kalian pasti selama bertahun-tahun lamanya gitu, tapi kok kayak perubahannya si seseorang ini, kemajuannya dia ke arah untuk membangun hubungan yang harmonis sama kamu terlalu lambat, atau bahkan bisa aja di matamu tidak terjadi gitu ya. Dan beberapa kayak ngelihat dia makin parah gitu loh, sikapnya dia itu tuh makin gak karu-karuan di matanya kamu. Jadi kamu harus mempertimbangkan kembali gitu ya tentang hubungannya kamu sama si seseorang ini gitu. Dan untuk di minggu kedua bulan Oktober,
Mari lihat kamu sudah merasa pasti gitu ya, bahwa kamu nggak mau lagi gitu. Kamu nggak mau lagi bermain-main mengikuti arusnya si pasangannya kamu ini. Kamu nggak mau lagi berada di kondisi yang si dianya ciptakan gitu ya. Jadi di sini tuh kamu, mari lihat, sudah sangat tegas gitu loh. Kamu udah sangat tegas untuk mengambil keputusan, langkahnya kamu ke depan sana. Bagaimana caranya kamu menjalani hubungan ini gitu ya. Jadi yang kayak kamu akan melakukan sikap ya untuk membuat si seseorang ini jangan lagi hadir dalam hidupnya kamu gitu loh ya. Jadi kayak kamu mau bikin si dianya juga ini tuh mengambil keputusan yang sama dengan kamu supaya disudahi sajalah ya hubungan kalian berdua ini gitu. Karena nggak ada lagi rasa yang bisa, tak ada lagi apapun yang bisa kamu berikan ke dia, bahkan rasa sayangnya kamu makin kesini itu, mari lihat bisa makin nggak ada gitu loh. Kamu flat ya ngelihat si seseorang ini dari sudut mata cinta kasih sayang itu tuh kamu udah flat gitu. Kamu udah nggak ada sensasi apa-apa lagi gitu perihal cinta dan kasih sayang. Malah berganti gitu ya, berganti menjadi rasa ya kayak kata Mari tadi, benci di situ. Kamu mungkin bukannya benci kepada orangnya gitu ya, tapi kamu benci kepada kekonyolannya dia gitu ya, kebodohannya dia, sisi jahatnya dia gitu. Kamu benci bagian yang itunya itu ya. Tetapi memang walaupun kamu hanya membenci sikapnya dia, kamu mau sekaligus orang-orangnya gitu ya, sekaligus personnya itu tuh kayak dieliminasi aja lah dari hidupnya kamu gitu. Jadi kayak kamu tidak mau lagi membiarkan sesuatu yang tidak sehat gitu ya, kondisi lingkungan atau orang yang atau ya vibrasi energi yang tidak baik ada di ring satu hidupnya kamu nggak mau gitu loh. Kamu di sini tuh sedang menjaga dirinya kamu, kalau melihat ya, menjaga kewarasannya kamu gitu ya. Jadi kayak kamu nggak bisa lagi bolak-balik hanya katakanlah tanda kutip mencuci saja dirimu gitu ya, bolak-balik nyuci gitu ya. Kamu nggak mau lagi gitu. Kamu mau langsung dirimu itu tuh clean gitu loh. Ya, soalnya kalau dengan dia kayak ada tanda kutip energi kotor gitu ya, yang kamu rasa bisa aja ya mempersulit hidupnya kamu gitu ya. Jadi kayak kamu nggak mau ribet lagi dalam hidupnya kamu. Ya dia sudah tidak worth it lagi untuk diperjuangkan. Dia sudah tidak memberikan dampak baik apapun dalam hidupnya kamu. Bahkan mungkin kamu ngerasa bahwa dia sudah memberikan dampak yang buruk bahkan gitu ya. Makanya kamu bilang ini orang yang jahat gitu. Jadi ya dampak buruk dalam hidupnya kamu. Ya kamu tahu bahwa kamu bisa menghapus itu. Kamu bisa menghindari seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu dengan membawa dampak buruk. Makanya kamu di sini tuh untuk memutuskan, udahlah aku nggak mau lagi sama dia gitu ya. Aku membatalkan sajalah apapun yang sudah sempat aku rencanakan dengan dia, karena bisa jadi ada beberapa di antara kalian ini tuh nampaknya sempat mau serius gitu ya, yang katakanlah mau melamar dia atau mau berkenan untuk menjadi istrinya dia gitu ya. Jadi kamu kayak yang udah deh aku batalin aja gitu. Nah kalau sudah dalam rumah tangga, mari lihat kamu ndak ada lagi ragu-ragunya mau ketemu aja lah di pengadilan sama si seseorang ini gitu ya, untuk menggugurkan legalitasnya status antara kalian berdua gitu. Jadi kamu sedang berusaha untuk menjemput kebebasannya kamu keluar dari situasi yang terlalu tidak baik ya untuk jiwanya kamu gitu loh ya. Jadi di situ tuh kamu sudah mulai serius gitu loh
menata hidupnya kamu ya, menjalani dan menata hidupnya kamu udah mulai serius. Jadi apa-apa yang menjadi ganjalan, apa-apa yang menjadi hambatan, apa-apa yang justru bikin repot gitu ya, ini tuh kamu kamu buang-buang gitu loh. Jadi kamu udah, mari lihat, kamu memang udah memfilter ya hidupnya kamu gitu ya. Di sini tuh bukan hanya hal asmara saja, jangan-jangan, tapi kamu juga misalnya teman-teman yang kok kayaknya hanya bikin kamu repot aja, itu pun bisa sudah kamu campakkan, udah kamu hindari gitu ya. Mana-mana sikapnya kamu juga mungkin yang agaknya kurang benar sepanjang hidupnya kamu, ini nampaknya juga sudah kamu mulai sadari dan kamu menata. Jadi mari lihat di sini tuh kamu menata luar dan dalam dirinya kamu ya, di situ ya Pisces ya. Apalagi ini pasti gampang banget ceritanya kamu mau membuang seseorang ini tuh kalau hubungan kalian masih sebatas PDKT ya. Mari lihat, kamu ini tuh bukan PDKT-annya bukan dengan orang baru gitu ya, tetapi orang yang pernah sudah sempat hadir dalam hidupnya kamu, entah ini teman sekolahnya kamu gitu ya, atau ini tetangga masa kecilnya kamu gitu ya. Ini seseorang yang sudah pernah lah kamu temui, sudah sempatlah berinteraksi zaman dulu gitu ya sama kamu, tapi mungkin kalian melakukan pendekatan lagi ya untuk di saat ini gitu ya, beberapa waktu belakangan hari ini ya. Tapi kok kayak ketika menjalani kedekatan itu kamu nggak seret ngelihat si dia gitu ya, kamu nggak ada yang nggak cocok gitu loh dengan prinsipnya kamu gitu ya. Apalagi di sini kamu itu tuh Pisces kan, jadi kalian itu kan sensitif gitu ya perasaannya. Dan mungkin seseorang ini di matanya kamu nggak bisa banget ngejaga perasaannya kamu. Jadi kamu bolak-balik kayak tersinggung di situ, kamu merasa malu gitu ya. Kamu kok ngerasa jadi kecil hati gara-gara ucapannya dia, sikapnya dia dan sebagainya gitu ya. Jadi kamu kayak aduh nggak bisa nih gitu ya. Nah, kamu memang kan untuk PDKT ini mari lihat nyarinya itu tuh nyari yang serius gitu ya. Tetapi ternyata bisa aja ketika kalian dalam pendekatan itu, kamu mengetahui bahwa seseorang ini tuh ya belum mau ke arah yang relationship berkomitmen dengan kuat gitu ya. Jadi ya kamu gak mau membohongi dirimu itu tuh butuhnya relationship yang seperti apa gitu ya. Dianya mau cuman sebatas pacar-pacaran aja gitu ya, sementara kamunya udah mau berumah tangga, maka kamu nggak mau ngabis-ngabisin waktunya kamu dengan seseorang yang hanya di level pacar-pacaran aja gitu ya. Jadi ya kamu mari lihat menjauhi si seseorang ini gitu. Jadi yang seperti nggak bisa lagi kalau kamunya ini tuh diajak main-main sama seseorang gitu, kamu nggak mau gitu ya. Dan kalau model hubungan untuk berjuang di saat ini, mari lihat kamunya itu tuh udah nggak mau lagi gitu ya, karena bukannya kamu nggak mau berjuang untuk sesuatu yang kamu harapkan gitu, tapi ya kebetulan dengan pertimbangannya kamu kok kayaknya nggak worth it juga gitu ya, dianya itu tuh diperjuangkan gitu loh ya. Jadi ya secara otomatis seseorang ini tuh akan kamu campakkan gitu ya, karena apa yang menjadi kebutuhan masa depanmu tidak relevan dengan bagaimana kebutuhannya dia gitu ya. Jadi ya kamu nggak mau berpura-pura di situ, kamu dengan berani kalau mari lihat ya nunjukin bahwa kamu nggak mau punya urusan lagi dengan si seseorang ini gitu. Jadi kamu kayak yang mau nunjukin ya bahwa karena kamunya udah tidak
mau memberikan kesempatan kepada dia, maunya dia tuh kayak yang sadar diri gitu ya. Dianya itu tuh juga kayak udahlah membiarkan kamu bebas menjalani hidupnya kamu gitu ya. Nah, dan seseorang ini mendapatkan melihat gayanya kamu gitu ya, melihat sikapnya kamu ke dia, waduh ini tuh cukup berat ya bagi dia. Dan Mari rasa nanti, atau untuk beberapa mungkin sudah ya, nanti dia yang kayak ada melakukan tindakan gitu ya untuk coba meluluhkan hatinya kamu gitu ya, membuat kamunya mau merubah keputusannya kamu terhadap nasibnya dia gitu ya. Soalnya nasibnya dia ini tuh mau kamu putuskan dari jalan hidupnya kamu gitu ya. Jadi nanti dia di situ tuh mau agak-agak repot bersikap gitu ya ke kamu, ngomong ke kamu, atau kayak ngelakuin treatment apalah gitu ya, yang bikin kamu happy, yang bikin kamu senang gitu, supaya kamunya itu tuh mempertimbangkan ulang untuk membiarkan dia tetap ada dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi yang dia nggak akan bisa biarkan kamu itu tuh tenang dengan keputusannya kamu gitu, nggak mau dia biarkan kamu tenang. Kamu harus digoncang gitu ya, menurut dia kamu harus diberikan itu ya, apa tuh namanya ya kalau Mari bilangnya, kamu harus digoyahkan lah pokoknya gitu ya, kamu harus digoyahkan lah keputusannya kamu yang mau menceraikan dia, yang mau mundur dari hubungan ini, yang mau menutup pintu kesempatan kepada dia. Ini kamu tuh ndak bisa dianya itu tuh cepet-cepet mengiyakan maunya kamu gitu, ndak bisa. Nah di sana memang mungkin kalau untuk berubah dianya sesuai dengan maunya kamu, dianya juga ndak mau gitu ya, tetapi juga melepaskan kamu, dianya juga ndak mau gitu. Jadi ya sebenarnya seseorang ini tuh maunya kamu yang ngikutin dia, bukan dia yang ngikutin kamu gitu loh ya. Kamu yang beradaptasi ya, kamu yang beradaptasi pada siapa dirinya gitu, pada keputusannya dia. Kamu manut aja maunya dia ya dalam hubungan kalian ini. Tapi kamu udah bisa lagi gitu loh. Kamu udah mau di sana. Sebatas manut-manut, hidupnya kamu itu ditentukan oleh orang lain. Kamu udah mau gitu ya. Kamu tahu bahwa kamu pemilik hidupnya kamu. Maka ya kamu dengan tegas nunjukin, ya ini hidupnya aku loh, ini diriku gitu. Kok kamu pula yang ngurus-ngurus? Bisa-bisa kamu agak keras seperti itu gitu ya. Nah jadi kayak seseorang ini udah pasti nanti akan repot banget. Entah dengan cara manis-manis atau juga bisa nanti dengan cara lebih mengintimidasi kamu gitu. Pokoknya kayak gimana caranya biar dianya ini tuh mengikat kamu tetap ada dalam lingkaran hidupnya dia. Oke ya, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Pisces, hadir energi dari Gemini, ada energi dari Virgo di situ. Masuk energi dari Scorpio, hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn. Ada energi dari Pisces di sana, hadir energi dari Leo, Sagittarius, dan Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.